warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefi Sulistianingsih, TGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 14. Kali ini saya bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Awan Nurmawan SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi kelas bersama Ibu Awan. Baik Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan supervisi akademik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan pada Ibu Awan. Izin Bu ya. Oke Bu, pertanyaan yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai Bu? Ya, adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yaitu peserta didik mampu mengenali perbedaan dan persamaan bagian-bagian buku fiksi dan non-fiksi dengan membandingkan bagian-bagian buku tersebut. Baik, jadi tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami dan mengenali bagian-bagian dari buku fiksi dan non-fiksi Bu ya. Pertanyaan selanjutnya, apa area pengembangan yang hendak dicapai? Adapun area pengembangan yang hendak dicapai yaitu keaktifan siswa dalam berdiskusi kelompok dan menggunakan diferensiasi proses. Selanjutnya, siswa mampu memahami perbedaan dan persamaan buku fiksi dan buku non-fiksi. Ibu akan menggunakan diferensiasi proses Bu ya, pada kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian Ibu, bagaimana strategi yang akan Ibu persiapkan? Adapun strategi yang saya siapkan yaitu menyediakan media visual dan referensi buku sehingga siswa dapat berpikir kritis. Iya, jadi Ibu akan menyediakan media visual gambar Bu ya, kemudian menggunakan buku-buku referensi yang ada di perpustakaan. Jadi ini dapat menunjang proses pembelajaran sehingga siswa dapat berpikir kritis. Baik Ibu, kira-kira Bu, kapan ini kegiatan observasi yang akan kita lakukan? Kegiatan pembelajarannya kapan Bu? Kebetulan saya ada jam di kelas 71 yaitu ya pada hari Rabu jam pertama sampai jam 3. Iya, baik Bu. Jadi insya Allah nanti pada hari tersebut, hari Rabu Bu ya, di jam pertama Jam pertama sampai jam ketiga. Iya, jam pertama sampai jam ketiga nanti saya izin Bu ya untuk melakukan kegiatan supervisi akademik. Kemudian nanti saya juga akan mencatat kegiatan yang Ibu lakukan di dalam kelas. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya Bu, ini adalah yang terakhir. Dari hasil sesi praobservasi ini, kira-kira apa gambaran atau hasil yang Ibu dapatkan? Saya mendapatkan gambaran mengenai media pembelajaran yang akan saya gunakan. Ya, media pembelajarannya tadi yaitu seperti media gambar, media visual. Ya, demikian percakapan saya pada kegiatan praobservasi kelas bersama Ibu Awan Nurmawan SPD selaku guru bahasa Indonesia. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Ya, insya Allah nanti pada hari Rabu kita akan melakukan kegiatan observasi atau supervisi di kelas Bu ya. Kemudian nanti kita juga akan melakukan kegiatan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya pada kegiatan pendampingan lingkungan. Baiklah, demikian tadi percakapan pra-observasi saya dengan Ibu Nurmawan SPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah baik. Ketua kelas silakan pimpin doanya sebelum kita memulai proses pembelajaran. Duduk siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan sebelumnya Ibu akan mengabsensi kalian terlebih dahulu ya. Abidatul Sahid, Armansyah, Guntar Jemat, Wilona, Daik,
dapat orang ya yang sakit. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Silakan bangun dulu semuanya. Ya. Punya ya, tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Silakan duduk kembali. Ya, masih ingat kesepakatan kelas kita? Ya, apa kesepakatannya? Bila guru menjelaskan harus didengarkan ya. Ini yaitu perbedaan dan persamaan buku fiksi dan non fiksi ya. Ya, minggu yang lalu sudah dijelaskan tentang teks tanggapan. Ada yang masih ingat apa itu teks tanggapan? Ya, coba Sari apa teks tanggapan? Memberikan penilaian. Ya, memberikan penilaian. Ada yang lain? Ayo. Ya, Memberikan komentar. ya memberikan komentar ya. Adapun pengertian teks tanggapan yaitu memberikan penilaian kepada suatu karya ya. Siapa yang tahu apa perbedaan buku fiksi dan buku non fiksi? Ya, baik. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan, khayalan atau tidak berdasarkan kenyataan. Buku non fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kejadian nyata atau disusun berdasarkan fakta. Ya, kalau buku fiksi itu bersifat imajinatif ya. Kalau buku non fiksi berdasarkan data atau fakta yang berada di lapangan. Persamaannya apa? Persamaannya bukunya sama-sama ditulis dengan tujuan untuk menambah pengetahuan. Kalau perbedaannya, kalau buku fiksi itu apa? Bersifat imajinatif. Bukunya itu bersifat imajinatif, buatan atau hayalan ya. Kalau buku non fiksinya apa? Berdasarkan data. Ya, berdasarkan data ya, atau yang benar-benar terjadi. Itu merupakan perbedaan dan persamaan buku fiksi dan buku non fiksi. Silakan dimulai dulu. Kelompok ya, silakan dikerjakan LKPD-nya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Kelompok mana yang kurang jelas silakan ditanyakan dulu sebelum dikerjakan. Kalau untuk kelompok 3 itu apa perbedaan dan persamaan buku fiksinya? Di mana letak perbedaan buku fiksi dan buku non fiksinya di situ ya? Kelompok 1, silakan dikerjakan berkelompok ya. Silakan berdiskusi kelompok. Kan sudah ada 6 judul buku, mana yang termasuk buku fiksi dan mana yang termasuk buku non fiksi. Kalau buku ini sejarah T termasuk buku apa ini? Ya, buku non fiksi berarti kalian taruh di bagian sini ya. Mana yang termasuk buku non fiksi berarti taruh di sini. Kalau buku fiksinya ditaruh di sebelah sini ya. Dan di situ ada 6 judul buku ya. Tinggal kalian tentukan saja mana yang termasuk buku fiksi dan mana yang termasuk buku non fiksinya ya.
kami. Perkenalkan, nama saya Sari Wardani. Perkenalkan, nama saya Yunisma Fitriani. Nomor 1, cermati gambar berikut dan tentukan buku yang termasuk dalam buku isi dan non-fiksi. Nomor 2 akan dijawab oleh teman saya, Dwi Risma Fitriani. Manakah buku tersebut yang merupakan fiksi dan non-fiksi? Fiksi. Nomor 1, Jilan. Nomor 2, Septian. Nomor 3, Literal. Non-fiksi. Nomor 1, Trik Gitu, menulis cerita remaja. Nomor 2, menuliskan makna. Nomor 3, Puncak Gunung adalah akhlak. Dan nomor 3 yang akan dibacakan oleh Wanda Wiranti. Coba berikan tanggapanmu terhadap Chopper dan judul. Manakah yang menarik perhatianmu? Chopper dan judul buku sangat menarik. Dan nomor 4 akan dibaca oleh Dea. Berikan alasanmu menyukai buku tersebut. Kami menyukai buku Dilan karena merupakan buku fiksi cerita yang terkandung sangat menarik, alurnya tidak membosankan. Dan nomor 5 akan dijawab oleh Devi Tridian. Coba kalian uraikan unsur-unsur pembangunan buku fiksi dan non-fiksi yang membedakannya dengan buku lain. Buku fiksi, pertama judul, kedua pengarang, ketiga penerbit, keempat daftar isi, kelima subbab, dan keenam jumlah halaman, ke-7 tahun. Buku non-fiksi, pertama judul, kedua bab, ketiga subbab, keempat penulis, kelima catatan, ke-6 daftar pusaka, ke-7 subbab, ke-8 jumlah halaman, ke-9 penerbit, ke-10 tahun, ke-11 penerbit. Sekian hasil presentasi kami. Bila ada kekurangan atau salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk nomor 1. Ya, sekarang lanjut ke kelompok 2. Silakan maju. Untuk kelompok 2 silakan maju. Untuk mempresentasikan hasil. Perhatikan kelompok 2 dulu. Silakan didengarkan. Aurel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami dari Prokin dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Buat judul, bab, subbab, dan daftar pusaka buku non-fiksi. Muat alur, tokoh, pengarang, dan amanat buku fiksi. Muat informasi yang memberikan pengetahuan. Memuat daftar pusaka, subbab, dan penerbit buku non-fiksi. Buat daftar isi, sudut pandang, dan daftar fiksi. Sekian dari kami. Bila ada yang mau bertanya silakan. Dan kelompok yang lain ada yang kurang jelas? Untuk kelompok 2-nya, silakan dipertanyakan. Ada yang mana? Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Silakan ditanyakan kalau ada yang kurang jelas ya. Untuk kelompok 1, Dwi, silakan bertanya. Coba teman-teman mengulangi unsur buku fiksi ya. Unsur pembangun buku fiksi ya. Unsur pembangun buku fiksi, tema, tokoh, latar, sudut pandang, alur, amanat, gaya bahasa. Sudah jelas, Dwi? Ya. Oh iya. Untuk kelompok 3, ada yang bertanya? Sudah jelas? Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kedua unsur fungsi dan fisik. Unsur fisik. Judul mengarah fisik. Judul enggak. Apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan? Ya, silakan untuk kelompok 2. Mohon maaf teman-teman, bisa dicermati kembali kalau buku tidak termasuk buku fiksi karena berisi cerita. Karena terdapat tokoh Hegelian. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, perhatikan dulu ya. Kalau yang dibacakan oleh kelompok 3 itu merupakan buku fiksi. Kalau tidak itu merupakan buku fiksi karena dia merupakan cerita ya, bersifat imajinasi atau khayalan ya. Sudah ngerti? Ya. Beri aplaus untuk kelompok 3 ya. Persamaan buku fiksi dan non fiksinya ya. Persamaannya apa persamaannya? Ya, sama-sama itu untuk menanam ilmu pengetahuan. Ya, kalau persamaannya itu bukunya sama-sama ditulis dengan tujuan untuk menambah pengetahuan. Kalau perbedaannya, kalau buku fiksi apa? Bersifat imajinatif. Kalau buku non fiksi persamaan buku fiksi dan non fiksinya ya. Ya. Break yang terlebih dahulu ya, silakan untuk Pak menambah semangat, silakan Bapak terlebih dahulu kita break ya. Silakan dulu. Ya, punya ya, tepuk 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Yes. Nah, silakan duduk. Ya, baiklah anak-anak. Terima kasih untuk hari ini karena sudah memperhatikan ya. Silakan belajar di rumah untuk minggu depan kita bertemu kembali ya. Ya, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stepi Sulistianingsih, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Empang, Kabupaten Sumbawa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Ya, luar biasa Bapak Ibu guru hebat hari ini. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi pada rangkaian kegiatan supervisi akademik. Minggu lalu saya sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi praktik mengajar bersama rekan saya Ibu Awan Bermawan. Baik Pak, kali ini kami juga ditemani oleh pengajar praktik saya yaitu Pak Andi Kurniawan. Beliau akan menjadi pengamat pada kegiatan pasca observasi kali ini. Baik, di sini Bu, izin saya melakukan diskusi sederhana ya terkait praktik mengajar yang sudah Ibu lakukan pada kegiatan minggu lalu. Dari obrolan kali ini kira-kira apa yang ingin Ibu Awan dapatkan? Saya berharap saya bisa sharing mengenai praktik pembelajaran yang sudah saya lakukan di dalam kelas, terus apa kekurangannya, bagaimana perbaikannya. Saya berharap masukan dari Ibu Stepi. Masya Allah. Ya, jadi kemarin itu kita sudah melakukan praktik mengajar Pak ya, dan pada kegiatan ini Ibu Awan ya untuk sharing bagaimana kekurangan praktik mengajar ataupun bagaimana nanti perbaikannya. Kemudian Bu, bagaimana perasaan Ibu Awan setelah melakukan praktik mengajar? Ya, perasaan saya merasa lega Bu,
Karena pada proses pembelajaran kemarin itu dari model dan metode pembelajaran yang saya gunakan itu, saya dapat melihat keaktifan siswa dalam berdiskusi kelompok. Iya, jadi alhamdulillah merasa lega Bu ya karena Iya. sudah melakukan praktik pembelajaran. Kemudian dari model dan metode yang Ibu gunakan itu sudah terlihat bagaimana keaktifan siswa di dalam kelas. Kemudian hal apa yang sudah baik terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Ya, di sini dengan metode berdiskusi kelompok itu siswa lebih aktif, terus siswa menjadi semangat dan berani tampil untuk berdiskusi kelompok ya, untuk mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas. Ya, jadi yang sudah baik itu alhamdulillah anak-anak menjadi aktif Bu ya. Aktif. Kemudian seperti pengamatan kemarin Pak, anak-anak juga terjadi komunikasi dua arah. Jadi anak-anak itu tidak satu kelompok itu tidak hanya mempresentasikan saja, tetapi kelompok lain itu juga bertanya. Ya. Jadi ada komunikasi antara siswa. Kemudian Bu, menurut Ibu hal apa yang masih kurang dari kegiatan tersebut? Ya, hal yang kurang itu dalam model pembelajaran berdiferensiasi emosi ya. Sosial Emosional di sini. Saya masih kurang dalam model pembelajaran tersebut. Ya, jadi meskipun kemarin kita sudah berdiskusi mengenai RPP-nya juga kemarin Bu ya, RPP berdiferensiasi, kemudian terintegritas sama PSE. Kemarin kita sudah berdiskusi Pak, meskipun dalam praktik mengajarnya mungkin beliau merasa masih kurang Ya. Ya. Kemudian menurut Ibu kira-kira berapa skala pembelajaran yang sudah Ibu terapkan? Ya, kira-kira skala yang sejauh ini sudah saya lakukan kemarin itu Ibu ya 7 sampai 8. Oh, 7 sampai 8. Iya. Ya. Nah, kira-kira Bu, untuk mencapai skala lebih dari 7 sampai 8, apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Ya, tindak lanjutnya itu saya akan menggali lebih lagi ya Ibu ya ilmu mengenai pembelajaran, model pembelajaran, diferensiasi, terus mencari informasi-informasi, mencari referensi, terus mengikuti pelatihan-pelatihan di platform Merdeka Belajar. Iya, jadi dengan memanfaatkan apa yang ada ya, aset yang ada seperti platform Merdeka Belajar, yang mana di situ banyak sekali pelatihan, seminar. Jadi kita bisa ikut Bu ya. Nah, itu adalah salah satu referensi kita agar dapat meningkatkan kemampuan kita. Kemudian Bu, terkait rencana tersebut, kira-kira kapan Ibu Awan akan memulainya? Ya, insya Allah secepatnya Bu ya. Oh ya, secepatnya Bu ya. Jadi nggak boleh ditunda-tunda lagi ya. Baik Bu, kemudian dari rencana tersebut, kemudian kegiatan yang akan Ibu lakukan, siapa yang akan membantu Ibu atau memotivasi Ibu dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Ya, yang sangat membantu dalam memotivasi saya yaitu rekan-rekan yang ada di sekolah ya, terutama Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru, terutama sekali teman-teman CGP. Ya. Masya Allah. Ya, sebenarnya saya di sini juga masih belajar Bu ya. Jadi dari proses ini adalah salah satu proses kita bagaimana menjadi guru yang baik. Ya, saya juga sering mengajak Ibu Awan Pak untuk selalu mempelajari hal-hal yang baru terkait perkembangan pendidikan. Salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, baik Ibu, itu saja ya beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan Ibu. Kira-kira menurut Ibu ini sudah cukup tidak? Sudah menemukan jawaban tidak dari permasalahan tadi? Ya, sudah ada Ibu ya. Saya akan mengajak Ibu Stepi untuk lebih berdiskusi yang mengenai apa itu pembelajaran berdiferensiasi PSI ya. Saya ingin lebih memahaminya. Oke, terima kasih Bu. Ya, jadi itu adalah salah satu motivasi Bu ya dalam cara tindak lanjut Ibu. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya bisa belajar dari proses coaching ini. Semoga kedepannya kita semua bisa menjadi guru yang lebih baik. Benar begitu Pak Andi? Ya. Demikian kegiatan pasca observasi dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.